Yohanes pasal 14, hari Selasa tanggal 20 Januari 2026. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa Tuhan bilang jangan gelisah hatimu? Ya pasti karena banyak hati yang gelisah ya. Firman Tuhan juga datang ke kita hari ini untuk berkata janganlah gelisah hatimu. Nah, bagaimana supaya hati kita tidak gelisah? Percaya kepada Allah dan percaya juga kepada Yesus. Mempercayai hidup kita ada di dalam tangannya, hidup kita ada di dalam pemeliharaannya. Nah, karena yang membuat kita gelisah kadang karena mungkin ada ujian-ujian, masalah-masalah dalam kehidupan, membuat kita takut, membuat kita gelisah. Nah, firman Tuhan datang di ayat 1 dari Yohanes pasal 14 ini untuk janganlah gelisah hati kita. Nah, ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus mempersiapkan, kali ini dia berbicara kepada murid-muridnya di sini bahwa di rumah Bapaknya itu banyak tempat tinggal. Nah, dia akan pergi terlebih dahulu untuk menyediakan tempat bagi mereka, dan nanti setelahnya dia sudah sediakan tempat akan datang kembali untuk membawa murid-muridnya. Saat itu dikatakan aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Jadi sudah memperkatakan di sini dia akan pergi, tapi hanya pergi menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang saat itu dikatakan ke murid-muridnya, dan nanti akan datang kembali untuk menjemput. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, itu menjemput ya. Dan supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Ayat 4, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Saya ulang, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, jadi Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, Thomas yang heran lagi, dia tanya, Tuhan, tapi kami tidak tahu kemana engkau mau pergi. Kenapa engkau bilang kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ? Nah, di situ Yesus sudah memberitahu bahwa kamu tahu jalan ke situ. Nah, jalan dalam artian ini yang Tuhan mau kasih tahu adalah bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di ayat yang ke-6, Yesus menekankan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau mereka percaya kepada Yesus yang jalan itu, mereka akan tahu jalan kepada Bapa. Karena dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Pasti kamu juga mengenal Bapakku, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini Yesus mau berkata, Bapa ada di dalam aku. Kalau kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Dan sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia karena mereka melihat dan mengenal Yesus. Ayat 8 kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Filipus masih tanya lagi ulang. Padahal Yesus sudah bilang bahwa sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Tetapi Filipus masih tanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami,
itu sudah cukup bagi kami. Nah, kata Yesus kepadanya, ayat yang ke-9, Yesus berkata kepada Filipus ya di sini, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Yesus bilang ke Filipus, sudah lama sekali engkau bersama-sama dengan aku Filipus, tetapi engkau tidak mengenal aku. Karena menurut Yesus yang dia kasih tahu ke murid-muridnya, kalau engkau mengenal aku, engkau juga mengenal Bapakku. Nah, untuk Filipus, dia masih cari ada pribadi Bapa lagi, makanya tanya, tunjukkan Bapa itu kepada saya, kepada kami. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus mau jelaskan bahwa Bapa di dalam dia di dalam Bapa. Dia berulang-ulang kali mengatakan itu. Kalau engkau mengenal aku, pasti engkau juga mengenal Bapakku. Kalau engkau telah melihat aku, engkau juga telah melihat Bapa. Tapi mereka belum mengerti sampai di situ. Karena dalam hal ini Yesus mau memperkatakan tentang Tritunggal, kesatuan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tetapi muridnya kan saat itu belum sampai juga pengertiannya. Mereka masih mencari ada Bapa, ada Yesus terpisah. Nah, yang Yesus mau sampaikan ketritunggalan. Itu yang saya mengertinya, ketritunggalan daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan nantinya Roh Kudus yang akan datang. Nah, tetapi murid-muridnya sendiri pun belum mengerti, pada saat itu belum dibukakan, jadi mereka masih mencari, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Ayat yang ke-10, tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus bilang Bapa itu diam di dalam aku dan aku dalam dia. Seperti itu. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, masih tidak mudah untuk murid-murid Yesus sendiri untuk mengerti maksud Yesus. Bapa di dalam dia di dalam Bapa gitu. Mereka masih mencari mana Bapa. Nah, ini yang Yesus bilang, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Karena Yesus selalu berkata bahwa semua pekerjaan yang dilakukannya, Bapa lah yang melakukannya melalui dia. Dan Yesus bilang, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi ini Yesus tekankan lagi di ayat ke-12 bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadanya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Seperti Yesus mempercayai Bapanya, selalu dia bertanya kepada Bapanya, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa melalui hidupnya. Dan Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya, kalau engkau percaya kepadaku, artinya percaya juga kepada Bapa. Tetapi ini belum sampai, belum menjadi perkara yang mudah untuk murid-muridnya mengerti saat itu. Tentang Bapa di dalam dia dan dia Yesus di dalam Bapa. Dan di situ yang Yesus bilang, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita lihat bagaimana saat kita berdoa ya di dalam nama Tuhan Yesus, kita meminta kepada Bapa, karena memang Yesus katakan di sini tadi bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus yang menyatakannya dan meminta, kalau kita meminta apa saja dalam namanya di sana, dia akan melakukannya supaya apa? Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Semua jawaban-jawaban doa saat kita minta doa dan Yesus melakukannya, itu tujuannya hanya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan Yesus bilang, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus melakukan sesuatu yang kita minta kepadanya di dalam namanya, dan tujuannya satu-satunya adalah untuk kemuliaan Bapa. Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Perikop yang berikut, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, ayat 15, kamu akan menuruti segala perintahku. Singkat ini kalimat yang Yesus sampaikan, tetapi sangat besar artinya, bahwa jikalau kita mengasihi Yesus, yang kita tunjukkan, yang kita lakukan adalah kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kan kadang orang bilang, ya kalau kau mengasihi aku, misalnya kau selalu ada di sampingku, atau kalau kau mengasihi aku, semua yang aku mau kamu kasih, seperti itu. Nah, Tuhan Yesus mau berkata di sini bahwa jikalau kita mengasihi Dia, yang perlu kita lakukan adalah menuruti segala perintahnya. Nah, perintah-perintah Tuhan itu semuanya tertulis di dalam Alkitab. Yesus sudah bagikan waktu khotbah di bukit bagaimana mengasihi musuh, mendoakan orang yang menganiaya, melawan kejahatan dengan kebaikan. Nah, semua hal-hal seperti itu perintah Yesus yang perlu dituruti. Itu bukti bahwa kita mengasihi Dia. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus yang meminta kepada Bapa supaya Bapa, yaitu Bapa, akan memberikan kepadamu. Ini dalam konteks murid-muridnya saat itu sebagai penolong yang lain, seorang penolong yang lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Karena Yesus tahu Dia akan pergi, ya tadi Dia bilang aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tetapi Dia enggak tinggalkan murid-murid sendiri, Dia akan minta kepada Bapa supaya diberikan seorang penolong, dan penolong itu akan menyertai mereka selama-lamanya. Penolong itu juga yang ada hari ini, yang menyertai kita, orang-orang yang mau menerima Yesus, mempercayai Yesus, sehingga Roh Kudus juga kita hadir di dalam hidup kita, dan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang, dan bukan cuma sekarang tetapi selama-lamanya. Ayat 17, siapakah penolong itu? Dikatakan yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus sudah memberitahu kepergiannya nanti, ya, kepergiannya kepada murid-muridnya tentang rumah Bapa, tentang Dia akan minta Bapa untuk kirimkan seorang penolong yang akan tinggal terus bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka. Dan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Memang untuk mengerti kalimat Yesus ini, ya, tidak terlalu mudah untuk dimengerti, tetapi itulah yang Dia sampaikan, apa yang akan terjadi kepada murid-muridnya. Dan di sini yang Dia katakan tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, karena Yesus tahu Dia akan segera disalibkan. Tetapi Dia bilang, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini janji Tuhan Yesus bahwa Dia mati terlebih dahulu tapi Dia akan hidup, dan dengan hidupnya Tuhan Yesus Dia semua sudah membawa semua dosa-dosa umat manusia yang seharusnya mati, tetapi karena kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya nanti, itu yang membuat manusia pun hidup, sebab aku hidup dan kamu pun hidup.
karena kematian Yesus dan kebangkitannya yang membuat setiap orang yang percaya kepadanya pun akan memperoleh hidup yang kekal. Dan di sini ayat 20 yang Yesus bilang, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yang murid-murid yang dengar saat itu mungkin juga masih belum, tidak gampang untuk mengertinya, tetapi kita lihat apa baca selanjutnya apa yang Tuhan Yesus sampaikan lagi di ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kembali kan gampang kalau oh ya aku mengasihi engkau, tetapi perlu ada apa yang dilakukan di situ. Nah, untuk membuktikan mengasihi Yesus adalah barang siapa memegang perintahnya dan melakukannya. Dia sudah minta tadi di ayat 15, dia sudah katakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan diulang di ayat 21 bahwa barang siapa yang memegang perintahnya dan melakukannya, jadi dituruti segala perintahnya dan dilakukan, orang-orang seperti itulah yang dikatakan mengasihi Yesus. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi siapa yang mengasihi Yesus, itu dikatakan akan dikasihi juga oleh Bapanya. Dan Yesus pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan dirinya kepadanya. Jadi Yesus menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mengasihi dia, orang-orang yang mau memegang perintahnya, orang-orang yang mau melakukannya. Nah, untuk tahu perintahnya, satu-satunya tempat di mana kita bisa tahu hanya ada di dalam Alkitab, karena firman-Nya itu, perintahnya semua tertulis di dalam Alkitab, dan firman-Nya itu adalah dia sendiri. Dan saat seseorang memegang perintahnya yang sudah ditahu, dibaca, dan melakukannya, dialah yang mengasihi Yesus. Dan otomatis kalau mengasihi Yesus, orang itu pun akan dikasihi oleh Bapa dan Yesus pun mengasihinya. Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot, jadi bukan Yudas Iskariot ini, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini 3 kali sudah di perikop ini Tuhan Yesus mengatakan tentang mengasihi aku, ya. Barang jika seorang mengasihi aku, orang yang menuruti firman-Ku, di sini Bapa akan mengasihi dia, dan kami di sini ditulis dalam huruf besar, Bapa dan Yesus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Plus Roh Kudus, ya, yang tadi seorang penolong yang dia bilang aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu. Nah, kami akan datang, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus akan datang dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau seseorang bilang aku mengasihi Bapa, mengasihi Yesus, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan, dia tidak menuruti firman-Nya, kata Tuhan Yesus, dia tidak mengasihi aku. Kita tidak bisa bilang aku mengasihi Tuhan tetapi ternyata tidak menuruti firman-Nya. Bukti mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Bapa adalah dengan mendengarkan, menuruti, dan melakukan segala perintahnya, yang mana itu adalah firman-Nya sendiri. Ayat 24, ya sudah di sini, ya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Jadi masih ada Yesus, dia kasih tahu kepada mereka. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus menjanjikan penghibur di sini. Penghibur itu siapa? Penolong, dan dia adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu Bapa yang utus dalam nama Yesus. Dia yang nantinya akan mengajarkan segala sesuatu kepada murid-murid dan kepada kita hari ini, dan akan mengingatkan kita semua yang telah Yesus katakan sebelumnya. Nah, untuk tahu apa yang Yesus katakan, ini kan murid-murid sudah dengar langsung apa yang Yesus katakan saat itu kepada mereka. Roh Kudus yang akan datang sebagai penghibur, penolong, tinggal mengingatkan. Nah, kita hari ini untuk kita bisa tahu Roh Kudus mengingatkan, nah kita baca firman Tuhan, kita simpan di dalam hati. Kata Daud, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita simpan di dalam hati firman Tuhan. Nah, Roh Kudus yang ngingatin. Kita mau mencuri, Roh Kudus ngingatin, jangan mencuri. Kita mau bohong, Roh Kudus ngingatin, kita gak bohong. Jadi semua Roh Kudus akan ngingatin apa yang telah kita taruh di dalam hati, yang kita telah dengar pengajaran-pengajaran Yesus. Ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya bahwa damai sejahtera yang dia tinggalkan jadi warisan, kan kutinggalkan adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu, coba kita lihat saat hati kita damai ya. Mungkin cuman makan nasi dengan sayur rebus atau apa, tapi penuh dengan sukacita. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, mungkin paha ayam atau apa semua, tapi tidak ada sukacita di sana. Nah, damai sejahtera ini yang Yesus bilang kutinggalkan bagimu, ditinggalkan bagi murid-murid dan bagi kita hari ini. Damai sejahtera yang dia berikan itu dikatakan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, dunia damai sejahtera kalau semua baik-baik. Nah, damai sejahtera ini di dalam situasi yang tidak tenang pun, kalau damai sejahtera itu kita terima yang Yesus sudah tinggalkan, akan membuat kita damai di tengah goncangan, di tengah situasi yang tidak nyaman. Tapi damai sejahteranya dia katakan sudah ditinggalkan. Nah, kita aminkan hari ini menerima damai sejahtera itu yang akan menolong kita menghadapi kekalutan hidup kita, kekacauan yang terjadi, sehingga kita tidak tergoncangkan dengan situasi, karena damai sejahtera yang Tuhan Yesus sudah tinggalkan. Dan itu yang akan membuat hati tidak gelisah dan tidak gentar. Hati gelisah dan gentar dengan semua goncangan yang ada di sekitar kita. Tetapi saat kita terima damai sejahteranya, kita aminkan damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi seluruh hati kita, seluruh hidup kita, sehingga hati kita tidak gelisah dan tidak gentar. Ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Jadi semua yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, dia tahu bahwa penguasa dunia ini, yaitu iblis saat itu datang, dia tidak berkuasa sedikit pun atas diri Yesus. Tetapi supaya dunia tahu semua yang dikerjakan Yesus, menyerahkan hidupnya, hanya supaya dunia tahu bahwa Yesus mengasihi Bapa. Karena Yesus mengasihi Bapa, dia taat kepada perintah Bapanya untuk menyerahkan nyawanya. Dia mau mengikuti perintah Bapanya. Yesus memberikan keteladanan karena dia mengasihi Bapanya, dia mengikuti perintahnya. Dia melakukan perintahnya.
Sekalipun Yesus sudah tahu bahwa berat sekali nantinya perintah Bapaknya, bahwa dia harus melewati penderitaan, tetapi dia taat. Kenapa? Dia bilang, karena tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yesus hanya melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadanya. Yesus tidak lakukan sesuai dengan kehendak hatinya sendiri, sesuai dengan mau-maunya sendiri. Yesus hanya melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadanya. Dia mau mengajarkan keteladanan kepada kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan Bapa, bukan yang diperintahkan hati kita sendiri, bukan yang diperintahkan oleh diri kita sendiri, tetapi apa yang Bapa perintahkan, itu yang Yesus teladankan, dia lakukan. Dan dia mau supaya kita melakukan perintahnya, untuk menuruti segala perintahnya, melakukannya, dan menuruti firman-Nya. Karena itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kadang orang bilang, iya, dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan kepada saya? Nah, Tuhan berkata, mengajarkan kita hari ini, mengasihi Dia adalah dengan menuruti segala perintahnya, melakukan segala perintahnya, memegangnya, dan menghidupi serta menuruti segala firman yang keluar dari mulutnya. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.